Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6A. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Yang kita pelajari nanti ada dua bagian. Yang pertama nanti kita membandingkan dua buah benda. Lalu yang kedua nanti kita menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan. Ya, langsung saja ya, perbandingan. Ya. Ini bisa kamu lihat di buku tematik di halaman 134. Nah, membandingkan dua buah benda. Di situ dicantumkan untuk membuat sebuah kue diperlukan 3 gelas tepung dan 1 gelas gula. Ya, 1 gelas gula. Nah, jika dibandingkan, maka perbandingan tepung dengan gula, tepungnya 3 gelas, gulanya 1 gelas, maka jika dibandingkan adalah 3:1. Itu membandingkan dua buah benda. Contoh lain, masih contoh di buku tematik, ya, ada gambar penari. Nah, dalam tarian itu ada penari laki-laki, ada penari perempuan. Penari laki-lakinya ada 4, penari perempuannya ada 8. Jika dibandingkan, perbandingan penari laki-laki dengan penari perempuan adalah 4:8. Nah, ini belum selesai. Ya, ini kita sederhanakan. 4:8 itu bisa juga kita tulis 4/8. Ya, sama di materi dulu kelas 4 menyederhanakan pecahan. 4/8 kalau disederhanakan jadi 1/2. Dari mana? Sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 1, 2. 8 bagi 4 2. Jadi perbandingannya 1:2. Jadi cari KPK-nya untuk membagi. Jika kita balik ya, perbandingan penari perempuan dengan penari laki-laki. Penari perempuannya 8, penari laki-lakinya 4. Berarti 8:4. Jika disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1. Jadi perbandingannya paling sederhananya adalah 2:1. Di sini kita bisa lihat ya, perbandingan itu yang menentukan adalah mana yang disebut lebih dulu. Penari laki-laki dibanding penari perempuan 1:2. Penari perempuan, kalau dibalik penari perempuan dibanding laki-laki 2:1. Yang disebut dulu itu yang berarti angkanya yang dimasukkan dulu. Ya. Penari perempuan dibanding penari laki-laki berarti yang ditulis dulu adalah penari perempuannya 8:4. Sederhanakan 2:1. Contoh lagi, Pak Era punya 2 buah benda, ada buku, ada pensil. Bukunya ada 3, pensilnya ada 2. Jika dibandingkan buku dibanding pensil, ya bukunya disebut dulu, maka yang ditulis dulu 3:2. Ya, buku dibanding pensil, bukunya 3, pensilnya 2, bukunya disebut dulu berarti 3:2. Kalau Pak Era balik, pensil dibanding buku. Berapakah pensil dibanding buku? Pensilnya tulis dulu. Pensilnya 2, bukunya 3. 2:3. Pak, disederhanakan bisa? Tidak bisa. Ya, karena 2 dan 3 ya tidak ada pembaginya yang sama. Ya, jadi kalau sudah sederhana 2:3 itu sudah sederhana, tidak perlu disederhanakan kembali. Ya. Berikutnya kita masuk ke soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan. Untuk menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan, kita punya rumus did, dik, sol. Did itu ditanya, dik itu diketahui, kali soal. Ya, menghafalnya did, dik, sol. Apa yang ditanya dalam cerita, per apa yang diketahui dalam cerita, dikali soal. Did, dik, sol. Kita coba penerapannya. Ya. Ada sebuah soal. Perbandingan buku dan pensil milik Bayu 3:2. Jika jumlah buku 12 buah, maka jumlah pensil Bayu adalah titik-titik. Maka
kita cari dulu diksolnya dulu. Diksolnya dulu. Ditanya, yang ditanya apa di situ? Jumlah pensil Bayu. Ingat yang dimasukkan di dalam ditanya adalah perbandingannya pensil Bayu. Karena jumlahnya pensil Bayu kan belum ketemu. Maka yang kita masukkan adalah perbandingannya pensilnya Bayu. Jadi yang ditanyakan pensilnya Bayu. Perbandingan pensilnya Bayu 2. Soal kali soal. Ya, soalnya di situ jika jumlah buku 12 buah. Nah, itu soalnya. Jumlah buku 12 buah. Ya, ditulis jumlah buku sama dengan 12. Nah, soal selalu berkaitan dengan apa yang diketahui. Soal selalu berkaitan dengan yang diketahui. Karena di soal tadi yang dicantumkan adalah jumlah buku, maka yang diketahui adalah perbandingannya buku. Soal dengan diketahui selalu sama. Jika di soal ditulis jumlah buku, diketahuinya ditulis perbandingannya buku. Perbandingannya buku berapa? 3. Tadi kan buku banding pensil 3 banding 2. Ya, bukunya 3, pensilnya 2. Kalau yang ditanya soalnya dan yang diketahui sudah tahu, baru kita masukkan ke rumus. Diksol. Yang ditanya itu 2, perbandingan yang ditanya 2, per yang diketahui, perbandingan yang diketahui 3, kali soalnya 12. Kita pakai bagi silang. Ayo, kelas 6, kalau menghitung satu persatu akan sulit, akan lama. Kita harus efisien waktu, harus bisa pembagian silang. 12 dibagi 3. 12 bagi 3, 4. Ya, tinggal 2. 12-nya coret, 3-nya sudah dicoret. Berarti tinggal 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Berarti jumlah pensilnya Bayu berapa? 8. Kita coba lagi. Ada soal. Perbandingan uang Yusuf dengan Aisyah 3 banding 4. Yusuf uangnya 3, Aisyah uangnya 4. Jika uang Yusuf 225.000, maka uang Aisyah adalah titik-titik. Kita cari dulu yang ditanyakan. Yang ditanyakan uang Aisyah. Berarti yang ditulis ditanyakan adalah perbandingannya uang Aisyah. Perbandingannya uang Aisyah 4. Soalnya yang diketahui jika uang Yusuf 225.000. Nah, itu yang diketahui jumlah uang Yusuf 225.000. Karena yang di soal itu Yusuf, maka yang diketahui bawahnya adalah perbandingannya Yusuf. Ya. Karena yang di soal itu yang diketahui yang diceritakan adalah jumlah uang Yusuf, maka yang diketahui bawahnya adalah perbandingan uang Yusuf. Perbandingan uang Yusuf 3. Kalau sudah tahu yang ditanya soal dan diketahuinya, kita masukkan rumus. Yang ditanya perbandingan uang Aisyah 4 per yang diketahui perbandingan uang Yusuf 3 dikali soal. Soalnya 225.000. Bagi silang, 225.000 dibagi 3. 75.000. 4 kali 75.000, 300.000. Contoh soal yang ketiga. Perbandingan jumlah sapi dan kambing di dalam kandang Pak Ahmad 3 banding 5. Sapinya 3, kambingnya 5. Jika jumlah hewan ternak tersebut 64 ekor, jumlah hewan ternak berarti jumlah kambing ditambah sapi. 64 ekor. Maka jumlah sapi adalah titik-titik. Ya. Maka kita uraikan dulu. Yang ditanya adalah jumlah sapi. Maka yang ditulis ditanyanya adalah perbandingannya sapi. Soalnya, jika jumlah hewan ternak tersebut 64 ekor, berarti jumlah sapi dan kambing 64. Ya. Karena yang disoal jumlah sapi dan kambing, maka yang diketahui perbandingannya sapi dengan kambing. Perbandingannya sapi dengan kambing, sapinya 3, kambingnya 5. Ditambahkan, karena perbandingan jumlah sapi dan kambing ditambahkan 3 tambah 5, 8. Kalau sudah lengkap, baru kita masukkan rumus. Yang ditanya perbandingan sapi 3, per yang diketahui perbandingannya jumlah sapi dan kambing, sapi tambah kambing 8, kali jumlah sapi dan kambing 64. 64 dibagi 8, 8, 3 kali 8, 24. Berarti banyaknya sapi ada 24 ekor. Nah, itu saja yang Pak Era jelaskan untuk hari ini. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.